Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Setiap umat mempunyai ajal. Ketika tiba ajal mereka, maka mereka tidak bisa meminta ditangguhkan meski hanya sesaat. Juga tidak bisa minta dipercepat. Al-A'raf ayat 34. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu wa mawala. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah pada sore ini kita Allah persuakan pada majelis yang indah ini. Suatu masa persuaannya akan berakhir karena kita punya ajalnya masing-masing. Alhamdulillah persuapan itu dalam rangka kita taqarrub ila Allah, bukan dengan kemaksiatan, tapi kalau persuakan kita dalam taufiknya Allah arahkan hati kita ke suatu tempat, yaitu taat kepadanya. Salam salam untuk Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda sekalian yang saya hormati, tidak ada yang tahu ada akhirnya entah kapankah masa itu. Kita pasti akan berakhir hidup kita. Cuma rahasia Allah. Tidak tahu kita. Dalam surah An-Nisa pun Allah katakan kepada kita, Ainama takunu yudrikukumul maut. Ditambahkan Allah lagi, walau kuntum fi buruji musayyadah. Ini yang kita katakan. Allah katakan kepada kita sebuah pernyataan, dimanapun kau berada, kata Allah, kematian pasti akan menemuimu. Sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi, lagi kukuh, walau kuntum fi yuruji masayyadah. Bunda sekalian, dimanapun kita berada, begitulah ajal manusia. Kita mengatakan, begitulah ajal kita selaku manusia. Karena kita punya masa, datang waktunya, sesaat tak bisa dimajukan, sesaat tidak bisa dimundurkan. Dimanapun kita berada, datang ajalnya, kita pergi. Bunda sekalian, pertanyaan yang sering kita hadapi adalah, siapa kita menghadapi kematian itu? Siapa kita menghadapi kematian itu? Apa yang kita hadapkan kepada Allah ketika sore ini, ketika malam ini, kematian kita datang menjemput. Bunda sekalian, kita hari ini di sini sedang berdiskusi, berdialog, duduk, berbaring, berdiri atas mobil, kesehat hari ini. Pasti saudara sekalian, suatu masa ajal kita akan datang. Kalau kita dengarkan di media sosial, kita baca diawali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dituliskan nama orang lain, sahabat kita mengatakan meninggal dia. Suatu masa
Nama kita pun ditulis setelah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Lalu tuliskan nama kita di masjid-masjid, dibacakan telah berpulang ke rahmatullah. Saudara kita, nama kita disebutkan. Ya bunda sekalian, takut kita kalau hari ini Allah panggil kita karena maksiat kita begitu banyak. Tak luput bagi Allah sebesar zarah pun sekali maksiat kita. Allah akan hitung, Allah akan hisab. Dalam surah Al-Mulk Allah katakan, sesungguhnya kata Allah, hidup dan mati itu supaya Allah menguji kamu. Siapa yang kembali kepadanya? Pertanyaannya satu kepada kita. Ahsanu amala, mana amalmu? Allah nggak tanya pangkatmu, jabatanmu, tidak. Pertanyaannya adalah amal kita. Sementara hari ini kita banyak melakukan maksiat. Amal sangat terbatas. Ayah bunda sekalian. Maka senantiasa Umar bin Khattab mengingatkan kepada dirinya dan kepada kita. Apa kata beliau? Pada kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dia ulang-ulang kata-kata itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itulah amal perbuatan kalian, kata beliau, sebelum kalian dimintakan pertanggungjawaban. Kita disuruh bermuhasabah, disuruh menghisap diri kita setiap saat. Sudah berapa amal ibadah kita? Lalu dibandingkan seberapa kemaksiatan kita kepada Allah. Seandainya sore ini, seandainya malam ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau suatu masa saat akan kita datang, apa yang sampaikan kepada Allah? Apa kita termasuk orang-orang kafir yang Allah katakan dalam surah Al-Ghasiyah? Allah katakan apa kata Allah? Amilatan nasibatan tasla naran hamiyah. Orang-orang kafir telah bekerja keras lagi kepayahan, tapi mereka masuk ke neraka yang sangat panas. Kita sibuk dunia kita. Kita sibuk dunia kita. Orang azam kita abaikan. Harta benda untuk buat rumah bertingkat, mobil banyak. Maksiat tak pernah berhenti. Ayah bunda sekalian, hidup yang bahagia dan bermakna ketika amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun banyak amal, Allah nggak terima, Allah campakkan nanti. Malu kita, malu kita. Saudara sekalian, sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az umurnya tidak panjang. Hanya 30 tahun. Sahabat Nabi hanya usia 30 tahun. Tidak kurang dari 6 tahun yang habiskan waktunya untuk Islam. Allah dan Rasulnya ketika menyebutnya, Allah berikan kemuliaan kepadanya yang tidak tara. Kematiannya dirindukan oleh Allah hingga membuat singgasana terguncang karena apa yang dilakukannya. Karena hari-harinya senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu bahwa kematian ini dirindukan oleh makhluk langit, dirindukan oleh Rasulnya. Ya bunda sekalian, Abu Hurairah juga demikian. Abu Hurairah ditakdirkan oleh Allah bersama Rasulullah itu tidak lama, tidak kurang dari 3 tahun. Namun dalam 3 tahun itu beliau gunakan untuk Islam.
Beliau masih mengumpulkan tidak kurang dari 4 karung hadis gitulah gitu ya. Banyak sekali, tapi dia coba habiskan hari-harinya untuk Allah. Ia gunakan malamnya untuk belajar menghafal Al-Quran. Sungguh berkah umurnya. Siangnya beribadah, di samping ibadah madhab, dia juga bermuamalah. Dia mencari nafkah, tapi untuk Allah semata. Tidak ada yang sia-sia. Ayah bunda sahabatku sekalian, siang malam dia beribadah maktab dan muamalah, tidak tinggal waktunya, salatnya luar biasa, zikir doanya luar biasa, malamnya untuk menghafal, untuk beribadah, belajar, sedikit tidurnya. Lalu kita, ya Allah, jika kita sadar, ayah bunda, jika aku ini sadar ya Allah, Allah pun memberi kesempatan emas kepada kita dengan sholat berjamaah. Ketika kita sehat, tuh kita kuat dengan tambahan sholatnya, sholat rawatib. Lalu lakukan ibadah-ibadah lainnya. Inilah kawan ayah bunda sekalian, harta yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita rindukan bahwa hati ini tenang. Kita berzikir kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita beramal kepada Allah. Untuk apa? Supaya tenang jiwa kita ini dengan zikir dan salat, tenang. Karena orang inilah yang Allah panggil ke surganya. Inilah manusia yang Allah panggil ke surganya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, yang senantiasa mengingatku, senantiasa berzikir kepadaku, kembalilah kepada Allah. Luar biasa. Ya enak simpah indah. Irji'i ila rabbika radiyah. Dipanggil Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata Allah setelah itu? Masuklah engkau pada kelompok hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi pertama Allah perintahkan dulu kelompok-kelompok hamba-hambaku. Siapa dia? Orang-orang yang sedang beribadah, suka dengan majelis-majelis ilmu, suka dengan hidup yang bahagia. Itu yang ditunggunya ayah bunda sekalian. Bukan yang lain ayah bunda sekalian. Maka kalau ingin Allah panggil, disuruh masuk ke kelompok-kelompok itu, maka cari kelompok-kelompok yang Allah cintai, yang Allah sukai dunianya. Siapa dia? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal, orang yang berilmu, orang yang berakhlakul karimah. Beriman, bertakwa, beramal, berilmu. Puncaknya adalah berakhlak. Inilah manusia yang Allah rindukan. Iman, takwa, orang beriman, orang bertakwa, orang berilmu, orang beramal, lalu orang beradab, orang berakhlakul karimah. Seperti Rasulullah, akhlaknya itu luar biasa. Ayah bunda sekalian, ana hanya fatir ilmi, ana hanya seorang hina. Ilmu tidak ada. Hanya rindu kita bersua di surga Allah nanti. Bersama ayah bunda, bersama suami istri, bersama anak-anakku, bersama saudara-saudaraku yang semajelis denganku di dunia ini. Kita rindu hanya itu saja. Itu masa nanti Allah katakan, masuklah kelompok hambaku, termasuk kalian, kawan-kawanku, ayah bundaku yang hari ini sedang mendengarkan.
tausiah ini, yang mendengarkan ini, ketika ayah bunda nanti masuk ke kelompok-kelompok yang Allah panggil ke surga Allah, Allah berikan kepada ayah bunda, saudara-saudaraku, orang yang dipanggil ke surga Allah. Maka ayah bunda, panggillah anak yang pergi ilmi yang banyak dosa ini. Katakan kepada Allah, ya Allah, bahwa ada sahabatku Afriendra Abu Hani, sama-sama denganku dulu di majelis-majelis ilmu. Panggil hamba, panggil anak sahabat-sahabatku. Ya bunda, ini yang kerindukan. Itu yang kata Allah kepada kita. Itu kata Allah kepada kita dalam surah. Allah katakan seperti itu. Allah katakan seperti itu. Dalam surah Al-Fajr, surah ke ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa tenang, kembalilah engkau kepada Allah dengan penuh kerelaan, dengan penuh keridhaan Allah. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Masuklah kelompok orang-orang beriman, kelompok orang-orang bertakwa, orang-orang bela ilmu, orang beramal, orang yang beradab, seperti ayah bunda sekalian yang hari ini sedang duduk. Setelah itu baru katakan, masuklah ke dalam surga aku. Ayah bunda sekalian, inilah sehingga kita akan katakan, ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, berkahilah waktu kami ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Telah panjang jalan yang kami lalui, telah lama usia yang kau berikan, tapi ya Allah, mungkin banyak maksiat kami lakukan. Untuk itu ya Allah, hari ini, hari esok, tuntunlah kami kepada jalan-Mu, taat beribadah kepadamu, sabar dalam menghadapi ujianmu, taat dalam segala kehari-hari Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, mudah-mudahan hidup kami, hidup yang Kau ridhoi. Namun ya Allah, seandainya kami ini enggak lagi bermanfaat bagimu, bagi agamamu ya Allah, maka ambillah nyawa kami, akhirlah hidup kami dengan kalimat yang mulia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini puncak kebahagiaan kita ya bunda sekalian. Usia dengan amal ibadah ketaatan kepada Allah, kematian dengan panggilan mulia dan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.